Halo, perkenalkan nama saya Tulus Lain dengan NIM 25190141010114. Di sini saya dari Prodi Teknik Mesin D4 dari kampus Vokasi Unit Cubung. Di sini saya akan menjelaskan definisi stoikiometri. Stoikiometri adalah ilmu dalam kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik zat bereaksi atau reaktan maupun hasil reaksi atau produk. Kata stoikiometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoichion atau unsur, metron pengukuran, sehingga secara harfiah bagi pengukuran unsur. Dalam stoikiometri, setiap perhitungan didasarkan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Hanya dengan reaksi yang seimbang, kita bisa menentukan perbandingan mol, massa, volume, gas, atau jumlah partikel antara zat-zat yang terlibat. Contoh sederhana reaksi pembentukan air, yaitu seperti 2A2 ditambah O2 menjadi H2A2O. Manfaat mempelajari stoikiometri. Yang pertama itu menghitung kebutuhan dan hasil reaksi secara tepat. Dengan stoikiometri, kita dapat mengetahui berapa banyak zat yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari suatu reaksi kimia. Misalnya dalam industri pupuk, stoikiometri digunakan untuk menentukan perbandingan bahan baku agar reaksi berlangsung efisien tanpa pemborosan. Yang kedua, menentukan massa, mol, dan volume zat. Stoikiometri membantu dan menghitung massa zat atau gram, jumlah mol, maupun volume gas yang terlibat dalam reaksi baik di laboratorium maupun industri. Yang ketiga, mengontrol efisiensi reaksi dan dalam industri kimia. Dalam pabrik kimia, perhitungan stoikiometri sangat penting agar reaksi kimia menghasilkan produk dengan jumlah maksimal dan limbah semaksimal mungkin. Membantu dalam analisis kimia, misalnya untuk menentukan kadar suatu zat dalam campuran atau hasil reaksi menggunakan konsep perbandingan stoikiometrik. Definisi reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat di mana satu atau lebih zat awal disebut reaktan diubah menjadi satu atau lebih zat baru disebut produk dengan sifat kimia yang berbeda. Dalam proses ini terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan kimia, sehingga struktur dan energi zat ikut juga berubah. Setiap reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi yang menunjukkan jenis zat yang bereaksi dan hasilnya, serta jumlah relatifnya yang bentuk koefisien. Manfaat mempelajari reaksi kimia. Yang pertama itu memahami perubahan zat di sekitar kita. Dengan mempelajari reaksi kimia, kita tahu bagaimana zat berubah. Misalnya pembakaran, perkaratan, fotosintesis, atau pencernaan makanan. Yang kedua, mendukung pengembangan teknologi dan industri. Reaksi kimia digunakan dalam berbagai industri seperti farmasi, makanan, energi, bahan bakar, pupuk, dan bahan bangunan. Mengetahui jenis dan mekanismenya, reaksinya membantu menghasilkan produk yang aman dan efisien. Yang ketiga, membantu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita memahami mengapa sabun bisa membersihkan minyak, reaksi antar produk polar dan non-polar, atau mengapa makan bisa basi atau reaksi oksidasi. Yang keempat itu menjadi dasar penelitian dan inovasi ilmiah. Semua penemuan baru dalam bidang kimia, bioteknologi, hingga lingkungan berawal dari pemahaman terhadap reaksi kimia. Yang kelima, membantu menjaga lingkungan. Dengan memahami reaksi kimia, kita bisa mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah. Misalnya dengan mengetahui reaksi pembentukan gas berbahaya dan cara menetralkannya. Di sini kita menemui soal diketahui massa H2 itu sama dengan 4 gram. Hitung berapa mol H2 yang ada. ARH sama dengan 1. Di sini kita
menuliskan saja rumusnya. Ini adalah rumus N sama dengan M per MR. Jadi mencari MR itu sama dengan MR sama dengan, kita mencari MRH2 ya. MRH2 sama dengan 2 dikali sama dengan 1 sama dengan 2. Jadi kita sudah mengetahui nilai dari M sama per MR. M sama dengan menunjukkan massa, MR itu sama MRH2. Jadi hasil dari 4/2 itu sama dengan 2 mol. Jadi mol H2 massa 2, hitung berapa mol H2 yang ada pada ARA1. Jawabannya itu 2 mol. Terima kasih. Di sini kita menemui soal lagi reaksi kimia, yaitu menyetarakan dari A2 di plus Cl2 menjadi ACl. Kita setarakan. Di kiri yaitu sama dengan H, yaitu di sini terdapat 2, Cl yaitu 2 juga. Jadi kita tulis lagi di kanan. Di kanan itu terdapat H. H-nya HCl. Duh, salah. Sorry. Di sini kita menemui kanan, di kanan itu sama dengan H sama dengan 1, Cl-nya di sini 1. Jadi di sini kita kalikan saja. HCl itu kan di sini 1 dikalikan dengan di kiri. Kanan di sama kiri itu dikalikan. Jadi kalikan HCl dengan 2. Jadi reaksi setaranya itu H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Terima kasih.